pertama saya lawyernya Ruben untuk masalah hak asuh anak, ya. Dan terkait dengan masalah yang kemarin itu ramai dibicarakan banyak orang ya di media sosial juga itu ramai tentang adanya pemberitahuan ya, pengumuman dari pihak Polres Jakarta Selatan gitu ya. Meskipun saya nggak mengerti ya kenapa harus ada pengumuman gitu ya, kenapa kok publik harus tahu tentang hal itu, sementara bukankah yang lebih penting tahu adalah orang yang bersangkutan ya. Tapi oke lah, terlepas dari itu saya juga masih belum dapat komunikasi dari kemarin sore ketika teman-teman media menghubungi saya terkait dengan masalah berita penetapan tersangka itu, dan baru berkomunikasi pagi tadi dengan Ruben, dan dia menceritakan tentu dia kaget ya, shock dengan pemberitaan itu, namun dia paham bahwa memang ada satu proses yang memang harus dia jalani, karena pada dasarnya Ruben kan adalah orang yang bertanggung jawab dan nggak lari dari tanggung jawabnya. Nah, jadi Ruben mengatakan bahwa untuk sementara ini saya masih diminta untuk tetap fokus perkara yang sekarang ini rame tentang status tersangka itu. Dia mengatakan masih ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi ya, tanpa melibatkan abang sebagai kuasa hukumnya untuk sementara ini, karena dia ada keyakinan ini semuanya hanya miskomunikasi ya dengan pihak yang melapor itu, karena komunikasi mereka cukup baik ya selama ini. Dan Ruben bercerita masalah itu berawal dari butuh uang ya, butuh uang, dia butuh pinjaman, maka dia pinjam uang. Jadi awalnya itu adalah pinjaman, namun ada usulan atau ide bagaimana kalau misalnya kemudian juga ada kerjasama ya, kerjasama dalam kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman ini, dan nanti bisa diperhitungkan berapa kewajiban Ruben dan berapa haknya Ruben jika kerjasama itu berjalan. Nah, jadi oleh karena itulah maka kemudian ada kerjasama, bahkan Ruben sempat melakukan 2 kegiatan terkait dengan masalah pekerjaan itu, namun kemudian pekerjaan dan kerjasama itu menurut Ruben tidak diteruskan, dan kemudian beban kewajiban hutang itu lalu diminta untuk dikembalikan secara sekaligus ya. Jadi peristiwanya ini di tahun 2025 menurut Ruben ya. Di tahun 2025 itu kita tahu ya bahwa kalau kita bicara masalah waktu dan periode itu, Juni 2024 Ruben baru berpisah, baru bercerai, dan kemudian 24 hingga 2025 ketika Ruben itu pinjam uang itu banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ruben ya, terkait dengan masalah keuangan yang cukup besar gitu ya. Pertama tentu adalah biaya-biaya untuk rumah ya, Ruben bilang seperti itu. Kemudian biaya nafkah yang kita tahu ya tidak kecil yang harus disiapkan oleh Ruben, belum lagi cicilan yang perlu diselesaikan, termasuk gaji karyawan gitu ya, karena ada satu peristiwa juga yang membuat perusahaan Ruben tidak berjalan dengan baik karena ada kecurangan yang dilakukan oleh orang yang dia percaya, dan itu membuat Ruben banyak mengalami kerugian ya, banyak mengalami kerugian. Ruben dihianati oleh orang yang dia percaya gitu ya, jadi ada pembobolan kartu kredit Ruben yang dipercayakan kepadanya, kemudian ada pencurian aset-aset dan data yang kalau menurut perhitungan Ruben kerugian itu hampir mencapai 100 miliar gitu ya, karena banyak yang hilang aset-aset perusahaan Ruben yang dilakukan oleh orang kepercayaannya ini. Nah, dan proses hukum sudah berjalan ya terhadap orang yang melakukan kecurangan ini.
tapi proses hukum itu kan tidak mengembalikan kerugiannya Ruben gitu ya. Dia ditahan, diproses, tapi kan tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh Ruben. Nah, lubang yang besar inilah yang menurut Ruben yang dia harus tutupi, karena dia tetap harus bertanggung jawab kepada semua hal yang memang dia harus tanggung jawabi, tapi memang ya kemampuannya dia terbatas. Nah, jadi dia bilang bahwa sedih ya, sedih. Kenapa sedih? Karena dia bekerja keras selama ini, ada beberapa aset yang dia beli dari keringatnya sendiri, tapi karena ada peristiwa perceraian tersebut, itu membuat dia juga tidak bisa memiliki otoritas dan memiliki apa namanya itu kebebasan untuk bisa menggunakan aset-asetnya itu sebagai alat untuk membayar kewajibannya. Ya, karena kalau kita lihat kan dari berita itu masalah uang yang dikatakan ada tipu gelap itu kan hanya sekitar 3,5 miliar dan lebih kurang seperti itu. Dan Ruben yakin sebenarnya dia mampu untuk menyelesaikan itu. Tapi karena dua peristiwa yang beruntun ini yang memecahkan konsentrasinya dia, terutama yang masalah perusahaan ini yang menimbulkan lubang yang besar yang harus ditutupi, ini yang mungkin membuat dia jadi agak sedikit mengalami gangguan dan kesulitan ya. Itu yang disampaikan oleh Ruben. Tapi meskipun demikian dia tetap ingin menanggung semua hal itu sendiri. Dia hanya ingin kesedihan itu biarlah dia yang rasakan. Dia ingin semua hal-hal yang baik itu dia bisa berikan kepada semua orang. Dan itulah Ruben, seperti apa yang dia sampaikan itu, kan gitu ya. Nah, jadi dia mohon doa ya dan dukungan, mudah-mudahan dimudahkan jalannya dalam waktu yang secepat mungkin masalah ini bisa diselesaikan ya, karena ini hanya masalah komunikasi, karena berawal dari suatu hutang piutang dan kerjasama, hubungan juga cukup baik komunikasinya, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, sehingga Ruben juga masih belum meminta bantuan abang dan tetap ingin abang fokus di masalah hak asuh anak. Tapi inilah yang membuat Ruben sedih ya, karena dia punya aset gitu loh. Tapi asetnya ini tidak bisa sesuka hati dan leluasa dia gunakan untuk menutupi lubang-lubang besar yang semua juga digunakan sebenarnya untuk kepentingan banyak pihak gitu. Karena Ruben tentu kita lihat sendiri kesehariannya juga hidupnya penuh dengan kesederhanaan kan begitu ya. Tidak ada bermewah-mewah gitu ya. Nah, jadi ada aset yang udah dinyatakan menjadi haknya, tapi kemudian tidak juga bisa dia gunakan karena masih dipegang, dikuasai dan ditahan oleh orang lain. Inilah yang membuat mungkin agak sedikit ada masalah. Tapi Ruben yakin ya, dia bilang dia yakin ya dengan doa dari teman-teman semuanya, doa dari saya, dia bilang seperti itu, dan juga apa namanya itu ketika dia memohon kepada Tuhan gitu ya, pasti akan ada jalan, dan dia berharap dalam waktu yang cepat masalah ini selesai sehingga tidak akan merugikan kepentingan hukum siapapun juga. Sehingga oleh karena itu abang tetap akan fokus di hak asuh anak dan memang tidak tahu dan tidak mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan masalah berita yang sekarang ini menjadi berita yang viral di masyarakat. Jadi nggak jadi begini. Kalau investasi kan berarti kan Ruben menyuntikkan anggaran kan begitu ya. Tapi ini kan kerjasama. Kalau menurut Ruben ke saya kan ini kerjasama. Jadi memang niatnya pinjam uang gitu loh. Minjam uang, kemudian pinjaman itu dikasih, tapi kemudian ada ide bagaimana kalau kerjasama Ruben digunakan untuk kepentingan perusahaan itu yang saling menguntungkan, dan kemudian akan ada imbalan, dan kemudian imbalan itu akan diperhitungkan sebagai pembayaran dari kewajiban kan begitu ya. Tapi kemudian kerjasama ini tidak diteruskan ya atas keinginan oleh pihak yang meminjamkan uang itu, maka yang tinggal tentu kan hanya kewajiban hutang kan begitu ya, hutang. Nah tapi hutang ini juga kemudian berubah menjadi suatu kewajiban dalam bentuk lain ya, karena abang nggak paham masalahnya, tapi menurut Ruben seperti itu, dan jadilah yang namanya investasi dan tipu gelap kan gitu ya.
Nah, namun Ruben bilang bahwa dia yakin bahwa dia dengan pertolongan Tuhan dan juga doa dari teman-teman semuanya, dalam waktu dekat dia bisa akan menyelesaikan masalah ini. Karena kan masalahnya kan cuma hanya masalah uang ya. Kan begitu ya, yang lebih kurang 3,5 miliar itu yang dikatakan digelapkan dan ditipu sama Ruben. Padahal ini dari versi Ruben adalah berawal dari hutang. Nah, dan Ruben nggak mau berdebat tentang masalah benar salah itu, tapi hanya dia mengatakan saya hanya akan menyelesaikan masalah itu secepat mungkin. Jadi kendalanya ya hanya seperti itu yang membuat dia harus ada lubang besar itu. Pertama adalah tentu masalah adanya tindakan karyawan, kepercayaannya yang menikam dia dari belakang, yang menggelapkan aset-asetnya, menjual aset-asetnya, kartu kreditnya yang kalau di total kerugiannya itu hampir mencapai 100 miliar ya. Sementara ada kewajiban-kewajiban yang terus berjalan yang harus dia tutupi. Dan kedua adalah dia punya aset, tapi kemudian aset itu juga saat ini tidak bisa digunakan dengan leluasa karena hal-hal lain gitu ya, ditahan karena banyak polemik. Jadi inilah yang membuat mungkin komunikasi dalam rangka untuk penyelesaian masalah yang sekarang ini ramai diperbicarakan orang itu tidak atau belum bisa diselesaikan. Tapi Ruben berharap bahwa dalam waktu dekat masalah ini bisa diselesaikan oleh Ruben. Menurut Ruben, jadi jangan bilang statement abang. Jadi Ruben menyampaikan ke abang kan begitu kan, dalam waktu dekat dia akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga oleh karena itu dia masih akan menangani masalah ini tanpa harus melibatkan abang gitu loh. Kan pertanyaan orang kan kadang-kadang kan berpikir abang juga pengacara kuasa hukum Ruben dalam masalah ini gitu. Tapi tadi abang sampaikan apa nih masalahnya kok kita tidak tahu dan bagaimana ke depannya. Ruben hanya mengatakan abang tetap fokus di masalah hak asuh anak. Dia berusaha dalam waktu secepat mungkin bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus melibatkan abang dulu. Nah itu dia, misalnya seperti itu. Dan kenapa ada peristiwa yang sekarang terjadi itu, ini yang tadi abang ceritakan tadi itu. Ya karena ada pinjaman, karena ada lubang besar yang harus ditanggungjawab oleh Ruben. Akibatnya apa? Ya akibatnya ya karena dia baru mengalami perceraian, tidak fokus, ada anggaran-anggaran yang harus dia siapkan, masalah rumah, masalah lain-lain. Ya, dan juga kemudian akibat adanya kecurangan dari karyawannya itu yang kemudian mencuri asetnya dan mengambil barang-barang bahkan kartu kreditnya dan lari begitu saja meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus ditanggungjawab oleh Ruben dan Ruben tanggung jawabi. Ini kan menimbulkan lubang yang besar. Meskipun orang yang melakukan kecurangan itu, karyawan yang melakukan kecurangan itu sudah diproses secara hukum, sudah dilakukan penahanan, tapi kan tidak mengembalikan apa yang menjadi kerugian Ruben. Dan ketika ruginya lubang besarnya itu 100 miliar kan itu kan juga bukan waktu yang mudah ya untuk merecovery-nya.